Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PTSLV. Apa itu? Yaitu merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Ya, kalau persamaan linier kemarin itu memuat tanda sama dengan. Nah, kalau ini ketaksamaan, jadi tidak sama dengan. Yang hanya mempunyai satu variabel, sama seperti kemarin ya. Dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, sama. Oke, nah bentuk umumnya untuk pertidaksamaan linier satu variabel, setiap A, B, dan C-nya itu merupakan bilangan real, maka bentuknya adalah AX plus B tidak sama dengan C. Kalau persamaan linier satu variabel kemarin, AX plus B sama dengan C. Nah, di mana X ini merupakan variabel, A ini merupakan koefisien, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0, dan B di sini serta C ini merupakan konstanta. Nah, tanda tidak sama dengan ini bisa memuat kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, yang membedakan antara ini, Bu, ini kan sama-sama lebih kecil, lebih besar dari, dan ini lebih besar dari sama dengan. Itu yang membedakan apa? Misalkan, Butia ada hasil X lebih besar dari 2, di mana X ini merupakan bilangan cacah. Maka, bilangan yang masuk ke dalam X lebih besar dari 2 adalah berarti mulai dari 3, 5, dan seterusnya. 2 tidak ikut. Tetapi kalau X itu lebih besar dari sama dengan 2, maka 2 itu ikut dalam himpunannya itu. Jadi 2, 3, 5, dan seterusnya. Ya, yang membedakan yaitu kalau tidak ada sama dengannya, berarti bilangan itu tidak ikut di dalamnya. Tapi kalau ada sama dengannya, bilangan itu berarti ikut. Dengan catatan bilangan itu merupakan, kalau kayak tadi X-nya itu bilangan cacah, berarti kalau bilangan itu merupakan salah satu bilangan cacah, berarti dia ikut untuk yang sama dengan. Seperti itu ya. Oke, untuk contohnya. Sekarang Butia misalkan di sini ada contoh soal, tentukan mana yang merupakan PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Misalkan di sini Butia ada soal yang pertama. Kita lihat bersama-sama. 2x plus 1 lebih besar dari 0. Kita lihat di sini. Hanya mempunyai satu variabel, tandanya ketaksamaan. Apakah ini merupakan tanda ketaksamaan? Ya. Apakah memuat satu variabel? Ya, X. Dan apakah pangkat tertingginya adalah 1? Ya. Maka ini merupakan PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, apakah memuat tanda ketaksamaan? Ya. Apakah mempunyai satu variabel? Ya. Dan pangkatnya juga 1. Berarti ini juga merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, nomor 3. Oh, ada 2 variabel di sini, yaitu X dan Y. Maka ini bukan merupakan PTLSV. Sekarang yang nomor 4. Kita lihat tandanya sama dengan, berarti sudah jelas ini bukan PTLSV. Dan ternyata variabelnya pun pangkatnya 2. Maka ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, yang nomor 5, memuat tanda ketaksamaan, ya.
variabelnya 1 ya dan pangkatnya 1. Maka ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga paham ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel ini ada tujuannya, yaitu mencari himpunan penyelesaian atau mencari nilai dari variabelnya. Ya. Nah, dalam mengerjakannya nanti ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Ini dilakukan apabila variabelnya belum 1. Kalau variabelnya sudah 1 berarti tidak perlu membagi atau mengalihkan. Ya. Nah, selanjutnya mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Ini apabila koefisien dari variabel itu negatif. Misalkan negatif 3x atau negatif 2y dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang negatif, tandanya ketaksamaannya berubah arah. Misalkan yang tadinya lebih besar dari menjadi lebih kecil. Yang tadinya lebih besar dari sama dengan menjadi lebih kecil dari sama dengan. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Butia ada contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, 2x plus 2 lebih besar dari 10. Maka, nah, ini kedua ruas menambahkan atau mengurangkan. Nah, sekarang dilihat di sini 2 positif. Berarti kalau ditambah maka akan lebih besar. Nah, supaya menjadi 0 berarti dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Jadi, 2x plus 2 dikurangi 2 lebih besar dari 10 dikurangi 2. Jadi, kedua ruas harus sama-sama. Kalau sini kurangi 2, ya sini dikurangi 2. Maka hasilnya 2x lebih besar dari 8. Nah, kita lihat di sini, x-nya masih 2, belum 1. Maka, supaya menjadi 1, ini harus sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 hasilnya x, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi, x lebih besar dari 4. Mudah ya? Oke, sekarang untuk contoh soal yang bilangannya nanti negatif. Misalkan di sini Butia ada soal negatif 3x dikurangi 3 lebih besar dari sama dengan negatif 12. Maka jawab, nah kedua ruas ini dilihat di sini negatif 3. Supaya menjadi 0 maka harus ditambah 3. Negatif 3x dikurangi 3 ditambah 3. 0 kan? Nah, sini juga harus ditambah 3. Negatif 12 ditambah 3. Maka hasilnya negatif 3x lebih besar dari sama dengan negatif 9. Nah, dilihat variabel x masih ada negatif 3. Supaya menjadi 1 harus dibagi negatif 3. Tetapi dilihat lagi, kalau mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang negatif, maka tandanya nanti akan berubah. Oke, sekarang negatif 3 dibagi negatif 3, x, variabel jangan hilang, dirubah dari lebih besar menjadi lebih kecil dari sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Maka hasilnya x, nah ini negatif dibagi negatif hasilnya positif. X lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Mudah ya? Oke, semoga paham apa yang Butia sampaikan. Nah, sekarang Butia ada contoh soal lainnya. Nih, di sini ada soal, tentukanlah sebuah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif x plus 4 lebih besar dari x dikurangi 8. Nah, ini kan variabelnya tetap hanya ada satu ya, yaitu x. Walaupun ada di kedua sisi.
tetapi variabelnya X. Kecuali kalau di sini X, di sini Y, maka ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sekarang dengan X-nya itu merupakan himpunan bilangan cacah. Ya. Nah, ini nanti untuk langkah yang berikutnya. Nah, sekarang kita operasikan dulu yang negatif X plus 4 lebih besar dari X dikurangi 8. Maka kedua ruas ini harus 0. Berarti dikurangi 4. Negatif X plus 4 dikurangi 4 lebih besar dari X dikurangi 8 dikurangi 4. Maka di sini 4-nya ini sudah menjadi 0. Negatif X lebih besar dari X dikurangi 12. Nah, sekarang di sini X-nya ini harus 0, pindah ya. Jadi X yang di sini nggak ada X di sebelah kanan. Semua X ada di sebelah kiri. Maka supaya X ini 0 harus dikurangi X. Maka negatif X dikurangi X lebih besar dari X dikurangi X. Ini nanti jadi 0, ya kan? Oke, maka negatif 2X, negatif X, maka hutang X, ada hutang lagi X. Jadi ada 2 hutang X. Ya. Oke, sekarang negatif 2X lebih besar dari negatif 12. Sekarang dilihat X-nya ini masih ada negatif 2. Maka kalau yang dibagi itu nanti negatif, tandanya akan berubah arah. Ya, maka negatif 2 dibagi negatif 2X lebih kecil dari negatif 12 dibagi negatif 2. Maka hasilnya X lebih kecil dari 6. Sekarang lihat, nih negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oke. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya, karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya di mana X lebih kecil dari 6 dan X itu merupakan bilangan cacah, berarti dimulai dari 2, 3, 5. Seperti itu. Ya. Mudah kan? Oke. Sekarang untuk contoh soal cerita. Di sini misalkan Butia ada contoh soal Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kilo. Ya, tidak lebih dari 800 kilo. Sedangkan berat Pak Ferdi adalah 60 kilo. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kilo. Jadi setiap kotak beratnya 20 kilo. Nah, yang soal pertama tentukan pertidaksamaannya. Bentuknya seperti apa? Dari soal cerita ini. Yang kedua, tentukan banyak kotak paling besar, paling banyak ya, yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan. Oke, sekarang kita kerjakan untuk yang pertidaksamaannya. Kita lihat kata-kata setiap. Nah, maka setiap ini merupakan variabel X. Misalkan di sini Butia pakai X. Kalau kalian mau pakai A, B, C, dan lain sebagainya silahkan. X-nya itu beratnya 20 ya kan? Setiap kotak beratnya 20, berarti X dikali 20. Ditambah berat badan Pak Ferdi, ya kan? Karena mobilnya juga membawa Pak Ferdi, maka berat badan Pak Ferdi pun ikut. Ditambah 60 tidak lebih dari sama dengan 800. Ya, tidak lebih dari sama dengan 800. Maka kalau sudah seperti ini persamaannya adalah 20X, ya kan? 20X plus 60 lebih kecil dari sama dengan 800. Karena tidak boleh lebih dari 800. Tapi 800 ikut, maka ada sama dengannya. Nah, sekarang yang B, tentukan banyak kotak yang paling banyak dapat diangkut. Berarti kita harus cari X di sini.
Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka sama-sama dikurangi 60. 20x ditambah 60 dikurangi 60, ya, supaya 0, lebih kecil sama dengan 800 dikurangi 60. Maka 20x lebih kecil sama dengan 740. Maka, karena x-nya ini masih 20, sama-sama dibagi 20. Karena yang dibagi itu bilangan positif, tidak berpengaruh pada tandanya. Maka 20 per 20 X lebih kecil dari 740 per 20. Maka hasilnya X lebih kecil sama dengan 37. Nah, maka X atau kotak paling banyak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan ada 37 kotak. Seperti itu ya. Mudah kan? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang telah Butia sampaikan tadi dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Dan Butia harap semoga kalian juga dapat mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Oke, tetap jaga kesehatan. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.